Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yona Naskatila dalam video analisis administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dari Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan online ini. Mungkin tidak akan beberapa minggu lagi kita akan selesai dalam semester yang sekarang ini. Semoga materi-materi yang akan saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Untuk materi minggu ini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Nah, jika berbicara tentang kepemimpinan, berarti saat ini kita bicara tentang leadership. Dan jika kita berbicara tentang leadership, berarti kita akan berbicara tentang teori-teori yang menyebabkan muncul istilah kepemimpinan itu sendiri. Ada 3 teori dasarnya. Menurut teori 3 dasarnya itu yaitu yang pertama kita menyebutnya dengan teori genetis atau teori yang mengidentifikasikan bahwa yang namanya seorang pemimpin, yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, melainkan dilahirkan sebagai sebagai seorang pemimpin. Memang sudah sejak ia dilahirkan ia sudah ditakdirkan sudah digariskan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi menurut teori genetis ini bahwa seorang pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Dan memang ketika seseorang itu dilahirkan, ketika seseorang itu lahir, diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski tidak semua orang memiliki itu. Dan yang kedua dari teori genetis ini adalah menyebutkan bahwa mau tidak mau sudah menjadi takdir sebagai seorang pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka seorang putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri suatu saat akan menjadi pemimpin. Suatu saat akan menggantikan raja yang berkuasa pada saat itu, dan setelah besar dia akan menjadi seorang pemimpin. Dan ada teori kedua yang menyebabkan sebab timbulnya pemimpin, yaitu yang kedua yaitu teori sosial. Menurut teori sosial ini, seorang pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan. Berarti ya jika menurut teori genetis seorang pemimpin itu dilahirkan, menurut teori sosial seorang pemimpin itu dibentuk atau disiapkan. Dan dengan kata lain bahwa memang seorang pemimpin itu tidak dilahirkan, tetapi didesain atau direncanakan sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul seseorang yang siap untuk menjadi seorang pemimpin. Dan diyakini oleh teori sosial ini bahwa siapapun orangnya, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seseorang pemimpin. Artinya tidak pandang bulu, tidak pandang sosial, tidak pandang apapun. Jadi seseorang itu berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Dan dalam diri seseorang itu ada jiwa kepemimpinan jika seseorang itu memang dibentuk atau disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan berdasarkan garis keturunan saja. Misalnya anak raja berarti putra mahkota itu dia harus jadi pemimpin. Tapi rakyat-rakyat biasa pun bisa menjadi seorang pemimpin apabila itu memang dibentuk dengan sebaik-baiknya, disiapkan dengan sesiap-siapnya. Dan teori yang ketiga adalah teori ekologi. Teori ekologi ini adalah kombinasi antara dua teori yang sudah disebutkan di atas tadi, yaitu kombinasi antara teori genetis dan teori sosial. Perpaduan antara teori genetis dan
teori sosial yang mengidentifikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat dia akan menyempurnakan atau menambah skillnya untuk menjadi seorang pemimpin, untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Artinya suatu garis genetis saja itu tidak akan membuat seseorang kelak menjadi pemimpin. Tetapi jika secara genetis dia dilahirkan sejak menjadi pemimpin dan dan kemampuan dalam dirinya itu diasah atau disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang sebenarnya. Dia akan menjadi pemimpin yang baik jika dia sudah dilahirkan secara pemimpin dan kemudian dibentuk dengan sebaik-baiknya. Maka jika teori genetis dan teori sosial itu dikombinasikan, maka hal itu akan menjadi kombinasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan melihat dari konsep kepemimpinan. Paling tidak kita akan melihat pengertian dari kepemimpinan ini. Pengertian dari kepemimpinan ini dari sudut pandang beberapa ahli atau pakar di bidang manajemen pendidikan. Yang pertama kita akan melihat pengertian atau kita akan melihat makna dari kepemimpinan dari ahli yang pertama, yaitu Dworkin. Dworkin ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik atau kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar mampu bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan tujuan yang diinginkan bersama atau tujuan yang diinginkan oleh sebuah lembaga. Ahli yang kedua yaitu Sutarto. Menurut Sutarto, kepemimpinan itu suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu strategi tertentu agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama, agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga yaitu teori dari Franklin. Teori Franklin ini menyebutkan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah hal-hal yang terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tangan. Jadi dari sudut-sudut pandang beberapa ahli yang telah kita sebutkan di atas, bisa kita simpulkan sebenarnya yang namanya kepemimpinan itu adalah skill atau kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu benar-benar memang harus bisa mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Misalnya dalam satu lembaga. Dalam satu lembaga, orang-orang yang dipimpin oleh pemimpinan ya anggotanya, agar anggotanya itu mau melakukan apa yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan bersama atau tujuan dari lembaga tersebut. Berarti seorang pemimpin harus bisa meyakinkan anggotanya, misalnya ada tujuan yang harus dicapai. Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi anggotanya, harus bisa meyakinkan anggotanya untuk bisa mengikuti sehingga tujuan yang diinginkan oleh suatu lembaga tersebut bisa terpenuhi, bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Nah, dan jika sebuah lembaga dipimpin oleh orang yang tidak memiliki skill atau kemampuan untuk mempengaruhi anggota-anggotanya atau mempengaruhi orang lain, ini akan menjadi persoalan yang sangat besar. Karena pada akhirnya akan memberikan dampak bahwa orang-orang yang dipimpin tidak mau mendengarkan pemimpinnya, apalagi mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya.
otomatis tujuan yang direncanakan tadi, tujuan yang ingin dicapai tadi tidak akan pernah tercapai karena anggota-anggota tersebut tidak percaya kepada pemimpin, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Jadi memang benar seorang pemimpin ini memang harus seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa membuat orang lain mengikuti apa yang diinginkan. Ini dalam hal yang baik ya, bukan dalam hal yang buruk. Nah, ada 3 hal penting dari konsepsi kepemimpinan ini. Yang pertama, dalam konsep ini syarat-syarat kepemimpinan yaitu yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan ini adalah suatu otoritas atau suatu legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bahwa untuk membuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang telah diberikan. Yang kedua adalah kewibawaan. Kewibawaan ini merupakan keunggulan, kelebihan, ataupun keutamaan seseorang, sehingga pemimpin mampu mengatur anggotanya. Pemimpin mampu menggerakkan anggotanya, sehingga anggota tersebut patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemimpin tersebut. Para anggotanya mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan ini kemampuan dari sumber daya kesanggupan termasuk percakapan secara teknis dan sosial dalam skill-skill lain yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Berarti seseorang ini memiliki kemampuan atau skill yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya atau yang lebih unggul dari orang-orang di sekitarnya. Menurut James Ely, dalam jurnalnya dia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun ia berada harus mempunyai kelebihan yang layak, dan itu tidak dimiliki oleh orang lain atau orang di sekelilingnya. Itu artinya ia memiliki skill yang jauh dari orang yang dipimpinnya, mulai dari kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan pembicaraannya, serta kemampuan dia dalam menilai apapun. Dan hal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki penglihatan sosial. Maksudnya di sini yaitu artinya seorang pemimpin yang baik, seorang penguasa yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan gejala-gejala di dalam masyarakat, dalam sehari-hari, dalam konsep sosial. Jadi tidak serta-merta menerima, tetapi berbagi pemahaman dan juga menghasilkan kebijakan dari apa yang telah dilihat. Jadi setelah seorang pemimpin tersebut melihat serta merasakan gejala-gejala yang ada dalam masyarakat tersebut, dia bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan baru berdasarkan apa yang telah dilihat dan dirasakannya. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan berpikir yang baik. Artinya seorang pemimpin mempunyai kemampuan otak yang cerdas, seorang yang pintar dan seorang yang intelijennya tinggi, karena mereka dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil kebijakan serta memutuskan sesuatu yang baik. Seorang pemimpin itu memang harus cerdas, memang harus pintar, dan harus mampu berkomunikasi dengan baik, harus mampu bersosialisasi dengan baik. Keseimbangan emosi. Artinya seorang pemimpin seharusnya orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah membuat keributan atau membuat sesuatu hal yang bisa menimbulkan keributan dan tidak lalai, sehingga itu bisa menyebabkan mengambil keputusan atau menjadi sulit ketika berhadapan dalam kondisi-kondisi yang penting. Jika seorang pemimpin tersebut memiliki emosi yang mudah naik,
maka mungkin akan mudah menimbulkan masalah yang bisa efeknya berdampak pada masyarakat sekitar, efeknya bisa berdampak kepada anggota-anggotanya. Ada istilah pemimpin formal dan pemimpin informal. Dalam masyarakat, kita mengenal berbagai macam jenis kepemimpinan, yaitu seperti pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin keluarga, dan lain-lainnya. Sehingga dalam macam-macam pemimpin ini dapat kita kualifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama yaitu pemimpin formal atau pemimpin formal. Pemimpin formal atau pemimpin formal ini adalah orang yang ada dalam sebuah lembaga atau sebuah organisasi, ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya bersifat resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi yang jelas dengan segala hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formal atau pemimpin formal ini adalah yang pertama ada status sebagai pemimpin. Yang kedua, mempunyai dukungan dari organisasi yang dipimpinnya. Yang ketiga, harus memenuhi berbagai persyaratan formal yang ada dalam organisasi tersebut yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dipimpinnya tersebut. Yang kedua adalah pemimpin informal. Pemimpin informal ini adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk sebagai seorang pemimpin, tetapi yang jelas ini adalah salah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia mempunyai kelebihan dari orang lain, karena dia memiliki kemampuan yang berada di atas orang lain. Ciri-ciri dari pemimpin informal atau pemimpin informal ini yaitu yang pertama, masyarakatnya mengakuinya sebagai pemimpin tanpa diminta. Yang kedua, tidak ada pengangkatan secara resmi. Yang ketiga, tidak satu pun manusia di muka bumi ini yang diputuskan sebagai seorang pemimpin. Antara kepala dengan pemimpin dalam masyarakat sering dikacaukan dengan antara dua hal ini dianggap sama atau dianggap mirip, padahal sebenarnya konsep atau istilah ini sangat berbeda. Mari kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, kepala. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan yang memiliki wewenang untuk memunculkan suatu hal dan kemudian orang tersebut akan bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan kepadanya. Sedangkan seorang pemimpin adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dari orang lain. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan salah satu tugas untuk memimpin orang lain atau banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok itu. Untuk kelancaran tugasnya diberikanlah hak-hak istimewa dibandingkan dengan kelompok lain, bahwa istimewa di sini itu memang tugas yang ia miliki karena ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu dia diberikan suatu hal yang istimewa. Jadi dari dua pengertian di atas kita dapat menyebutkan bahwa seorang kepala dan seorang pemimpin itu jelas berbeda, jelas ada perbedaannya. Sekianlah video saya pada minggu ini, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.